Ada bagian dalam diri kita yang selalu siaga, bahkan saat tidak ada ancaman. Bukan karena dunia selalu jahat, tapi karena hati kita sudah belajar untuk berjaga. Kita tersenyum, bersikap normal, tapi di dalam ada tembok yang tidak pernah benar-benar runtuh. Kita ingin dekat, tapi tangan kita selalu siap menarik diri. Kita ingin percaya, tapi tubuh kita menolak lebih dulu. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita pernah belajar dengan cara yang menyakitkan. Sejak saat itu, kepercayaan tidak lagi terasa aman. Ia terasa seperti risiko. Dan tanpa sadar, kita hidup sambil terus menghindari risiko itu. Bahkan ketika kita bilang pada diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan ketika kita terlihat kuat di mata orang lain. Padahal, ada kelelahan yang tidak pernah kita ceritakan. Sulit percaya bukanlah sikap, tapi mekanisme bertahan. Ia tumbuh pelan-pelan tanpa kita sadari. Berawal dari kecewa kecil yang kita anggap sepele. Dari janji yang tidak ditepati tapi kita maklumi. Dari perasaan tidak didengar tapi kita pendam. Sampai akhirnya, tubuh kita belajar satu hal. Berharap terlalu banyak itu berbahaya. Terlalu terbuka itu melelahkan. Maka kita mulai menahan diri. Bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk melindungi diri sendiri. Meski caranya seringkali terasa sunyi. Masalahnya bukan hanya pada orang lain. Yang perlahan hilang adalah kepercayaan pada proses. Kepercayaan bahwa hubungan bisa aman. Kepercayaan bahwa jujur tidak selalu berujung luka. Kepercayaan bahwa membuka diri tidak selalu membuat kita kalah. Ketika itu runtuh, kita mulai mengendalikan segalanya. Kata-kata kita jaga, perasaan kita saring. Harapan kita kecilkan. Bukan karena kita dingin, tapi karena kita lelah kecewa. Dan kelelahan itu jarang disadari. Curiga bukan muncul dari pikiran, tapi dari ingatan emosional. Tubuh mengingat lebih cepat daripada logika. Nada suara tertentu terasa mengancam. Sikap tertentu terasa mencurigakan. Padahal belum tentu ada niat buruk. Tapi sistem pertahanan kita sudah aktif lebih dulu. Ini bukan drama. Ini respons yang dipelajari. Dan semakin sering diulang, semakin terasa normal. Sampai kita mengira semua orang berpotensi melukai. Padahal tidak semua orang adalah masa lalu kita. Tapi tubuh sering lupa membedakannya. Menjaga jarak memang terasa aman. Tapi ada harga yang pelan-pelan kita bayar. Hubungan terasa dangkal. Kedekatan terasa singkat. Dan rasa dimengerti semakin jarang. Kita ada di tengah keramaian tapi tetap sendiri. Kita dikelilingi orang tapi jarang benar-benar hadir. Karena hati kita selalu setengah mundur. Selalu siap pergi, selalu siap kecewa. Dan kelelahan itu kita anggap wajar. Padahal tidak seharusnya begitu. Titik terendah tidak selalu berupa tangisan. Kadang ia berupa mati rasa. Saat kita tidak lagi berharap apapun. Tidak kecewa, tapi juga tidak hidup. Kita bilang pada diri sendiri bahwa ini lebih aman. Tapi jauh di dalam ada bagian yang menyerah. Bagian yang ingin percaya lagi, tapi terlalu lelah untuk mencoba. Di titik ini banyak orang berhenti. Bukan karena tidak ingin berubah, tapi karena tidak tahu caranya. Dan merasa sendirian. Mempercayai lagi bukan soal memaksa diri, tapi soal memahami luka. Mengakui bahwa pernah sakit itu valid. Bahwa kehati-hatian itu masuk akal. Kita tidak perlu langsung membuka semua pintu. Cukup berhenti menguncinya terlalu rapat. Kepercayaan tidak tumbuh dari loncatan besar. Ia tumbuh dari langkah kecil yang konsisten. Dari rasa aman yang dibangun ulang. Pelan-pelan, tanpa drama. Tanpa tuntutan. Percaya bukan berarti menutup mata. Percaya berarti memberi ruang sambil tetap sadar. Kita boleh punya batas. Kita boleh selektif. Itu bukan kelemahan. Itu kedewasaan emosional. Kepercayaan yang sehat tidak meniadakan intuisi. Ia berjalan berdampingan dengannya. Kita belajar membedakan takut dan waspada. Luka lama dan situasi baru. Masa lalu dan sekarang. Dan itu proses yang manusiawi. Perlahan, tubuh mulai bernapas lebih lega. Tidak lagi selalu tegang. Tidak lagi selalu bersiap. Kita mulai hadir utuh dalam percakapan. Mulai mendengar tanpa curiga berlebihan.
mulai merasakan tanpa langsung menarik diri. Ini bukan akhir luka, tapi awal hubungan yang lebih jujur dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Karena kita berhenti berperang dan mulai berdamai. Percaya selalu membawa kemungkinan terluka, tapi tidak percaya membawa kepastian kesepian. Di titik ini kita mulai memilih dengan sadar. Bukan karena nekat, tapi karena siap. Siap menghadapi risiko. Siap menjaga diri tanpa mengurung hati. Kita tidak lagi mencari jaminan. Kita mencari keseimbangan. Dan itu jauh lebih realistis. Lebih dewasa, lebih manusiawi. Pada akhirnya, kepercayaan selalu kembali ke satu hal. Kepercayaan pada diri sendiri. Bahwa jika terluka lagi, kita bisa bertahan. Bahwa kita bisa berkata cukup. Bahwa kita bisa pergi jika perlu. Kesadaran itu menenangkan. Karena kita tidak lagi bergantung penuh pada orang lain. Kita berdiri utuh. Dengan batas yang sehat, dengan hati yang tetap terbuka. Tidak sempurna, tapi jujur. Jika hari ini kamu merasa sulit percaya, itu tidak salah. Itu tanda bahwa kamu pernah peduli, pernah berharap, dan pernah terluka. Tidak semua luka harus disembuhkan dengan cepat. Beberapa hanya perlu dipahami. Kepercayaan tidak harus kembali utuh. Cukup kembali hidup. Sedikit demi sedikit. Dengan ritme yang aman, dengan napas yang lebih ringan. Dan hati yang tidak lagi sendirian.